Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita bersama. Selamat berjumpa kembali teman pemilih di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dan saat ini teman pemilih bergabung bersama kita di pagi yang indah ini di siaran podcast KPU Kabupaten Magelang, posting podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Dan tamu istimewa kita hari ini masih meskipun sebagai kepala badan, kepala dinas kemarin-kemarin, tapi beliau masih muda dan ganteng. Ini pasti teman-teman pemilih yang cewek-cewek, ibu-ibu masih ngefans ini nanti. Siapa dia? Nanti kita akan kenalan. Dan beliau ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Magelang, Bapak Labaika Nugroho. Selamat pagi Pak Labaika. Pagi Mas Bagio. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Terima kasih Mas Bagio yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Selamat datang di kantor KPU. Gimana nih Pak Labaika, kantor KPU? Wah, kesan pertama saya masuk kantor KPU luar biasa. Menggoda Pak? Saya beberapa waktu yang lalu belum semacam ini, tapi ternyata sekarang sudah rapi, mewah. Wah. Ya, mudah-mudahan semewah orang-orang yang di dalamnya. Mepet sawah Pak. Dalam melayani masyarakat amin. Kabupaten Magelang. Iya. Ini memang kantor KPU memang mewah Pak. Iya. Mepet sawah. Mepet sawah. Sama seperti kantornya Kesbang ya. Kesbang. Mepet sawah. Pak Labaika ini Iya. baru berapa bulan ini di Kesbangpol ini Pak? Oke, jadi kami sampaikan saya diberi amanah oleh beliau Pak Bupati mulai tanggal 18 Februari tahun 2025. Yo, 3 bulan jalan lah. Ya? 3 bulan jalan, tapi alhamdulillah berkat dukungan, berkat support dari semua stakeholder yang ada, ya bisa kita laksanakan tugas-tugas dengan sebaiknya dalam membantu beliau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Dan beliau ini teman pemilih sebelum di Kesbangpol ini beliau adalah Kepala Satpol PP, Satpol gitu PP, ya. Dan sebelumnya Kepala Dipermades, Camat, Sekcam, dan rekam jejaknya luar biasa. Meskipun masih muda. Sudah tua. Teman pemilih, kita akan bertanya ke beliau ini. Meskipun 3 bulan, saya yakin beliau ini sudah banyak belajar tentang Kesbangpol. Sebenarnya Kesbangpol itu apa Pak? Tugas kewenangannya itu apa Pak? Terima kasih Mas Bagio. Mudah-mudahan nanti yang kami sampaikan sesuai dengan harapan Mas Bagio dan utamanya teman-teman pemilih ya. Pemilih. Ya, perlu kami sampaikan, tadi sudah diperkenalkan, tapi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya ini Labaika Nugroho, SSTP MM. Saya di Kabupaten Magelang sudah mengabdi kurang lebih, saya 2001 ya 25 tahun. 25 tahun. Dan di wilayah pernah, di Pemda juga pernah, dan terakhir ini saya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, terkait dengan tugas-tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang tentunya sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah. Tugas kami tentunya membantu beliau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati di bidang atau di urusan penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dan selama ini saya melihat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari luar, kelihatannya kok enteng dan sekali personilnya sedikit, tugas-tugasnya kelihatannya enteng. Tapi begitu saya masuk, berat ya, wah ternyata tugas dan tanggung jawabnya sangat luar biasa. Satu, kami
fasilitasi kegiatan Forkompimda, Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah, ya Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres. Kapolres, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Ketua Pengadilan, dan selanjutnya harus memastikan, ya kami harus memastikan kegiatan-kegiatan di utamanya dalam perumusan kebijakan, lajeng melaksanakan kebijakan itu sendiri, melakukan koordinasi dan juga memantau, mengevaluasi kegiatan-kegiatan di bidang satu, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Lajeng menyelenggarakan politik dalam negeri. Ya ini utamanya di kehidupan demokrasi tentunya dengan teman-teman KPU. Memelihara ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Luar biasa toh, Pak. Wah, jadi Politik, beberapa ekonomi ya, lagi Pak. sosial budaya, Sosial memastikan budaya. kerukunan antar umat, antar intra ya, antar dan intra suku, agama, ras, umat yang ada dan golongan-golongan yang ada di Kabupaten Magelang. Selanjutnya pembinaan pemberdayaan organisasi masyarakat. Ormas ya, Pak. Ya, ormas. Yang terakhir ya tentunya kita memiliki tugas untuk menjaga atau mengantisipasi dengan kewaspadaan dini yang nantinya mendukung kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik sosial masyarakat, tentunya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir tentunya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pak Bupati sesuai tusi yang kami lakukan. Ngaten Mas Bagio. Ternyata, Luar biasa ternyata. iya. Wah, Berat mana, Pak? Kesbangpol dengan Satpol PP itu kalau di Satpol PP kan apa ya? terkait pengamanan aja Ya ya. pengamanan dan seterusnya, dan di sana tuh kan seperti kemiliteran ya, artinya banyak instruksi dan itu harus dijalankan. Kalau di sini kan harus betul-betul demokrasi ya, musyawarah bersama teman-teman, ya dalam perencanaan sampai dengan evaluasi di sistem manajemen pemerintahan. Dan ternyata teman pemilih, Badan Kesbangpol ini tidak hanya mengurusi politik ya, Nggih. meskipun di namanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Politik, ternyata ada ekonomi di sana, Nggih, ada sosial budaya, nggih. ada kerukunan gitu ya. Iya betul. Dan ternyata yang menarik di sana teman pemilih, di sana ada apa namanya, demokrasi ya. Demokrasi. Nah, Nggih. pembelajaran atau Pembelajaran, nggih. nah itu gimana bisa dijelaskan itu mekanismenya atau pekerjaannya apa itu, Pak? Nggih. Terkait dengan demokrasi tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri, dan selama ini kami yang kita sasar, yang kita jadikan fokus adalah teman-teman adik-adik kita generasi penerus yang khususnya yang secara langsung belum pernah terlibat di proses demokrasi artinya pemilu ya. Pemilih pemula. Konkretnya, pemilih pemula. Pemilih pemula. Kita menyasar teman-teman adik-adik yang di tingkat SLTP, SMA, dan ini dalam waktu dekat karena kita punya janji dengan Pak Bupati terkait dengan rencana aksi perangkat daerah. Salah satunya yang menjadi target kita adalah sekolah-sekolahan. Walaupun ini target kita baru 36, dan besok hari Jumat kita akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan SMA, SMK, Pak? SMA, dan kita nanti akan membuat satu formula bersama kepala sekolah karena memang sekali lagi keterbatasan anggaran, bagaimana kita harus punya kreasi dan inovasi supaya pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan bisa tersampaikan ke adik-adik kita, ke anak-anak sekolah, tapi yo dengan sangat efisiensi. Nah, kita seperti yang dilakukan oleh KPU ini luar biasa loh. Nanti lewat media ini kan tidak usah memikirkan snack untuk audien. Artinya kita bisa menyampaikan informasi dengan detail, dengan nyaman dan mungkin informatif, tapi minim atau efisien anggaran. Besok kita lakukan juga semacam itu, dan ini juga Besok itu, Pak. kalau memang mungkin nanti kita ingin juga suatu saat minjam itu bisa boleh ya. Sangat boleh. Kita minjam untuk ya kita Podcast kan gitu ya. fasilitasnya baik, jaringannya oke, nanti kita laksanakan. Kolaborasi. Walaupun pemerintah kabupaten punya ya CCR, tapi kan kadang karena banyak OPD yang menggunakan,
Itu kan suatu saat Mas Siap, Bagio mohon siap. izin kita Terbuka. tempat podcast ini Podcast posting podcast informasi informasi penting ini penting. bisa kita kolaborasikan dengan Kesbanggi suatu Siap, saat ada siap, siap. informasi-informasi, dan kita nanti juga terkait dengan regulasi apa yang harus diketahui masyarakat, kita juga pengen lewat radio yang kita punya. Radio Gemilang. Kebetulan Mas Ipung kemarin sudah itu juga jadi salah satu personil di Iya. itu. Oke. Ini sekelumit terkait dengan kegiatan-kegiatan bagaimana kita memberikan pendidikan demokrasi kepada anak-anak. Ya tentunya nanti juga akan mendukung KPU ya. Tapi pada saatnya nanti Kolaborasi, Pak. semangat anak muda mengikuti pesta demokrasi yang nantinya indeks demokrasi Indonesia ini nanti pada saatnya di Kabupaten Magelang akan baik. Ngaten nggih. Oke. Baik teman pemilih, tak terasa nih Pak Labeka, kita sudah habis di segmen 1. Siap. Ya, teman pemilih, bincang kita semakin menarik ini. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Lebaika. Namun karena segmen pertama ini sudah hampir selesai, kita akan simpan dulu. Nanti kita akan jeda, ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan, dan kita akan jumpa lagi di segmen kedua. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahagia. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jumpa lagi teman pemilih di posting podcast informasi penting, meningkatkan partisipasi. Nah, kita akan lanjut dengan narasumber yang istimewa kali ini, Pak Labaika, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Magelang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Labaika tentang tugas pokok fungsi ya. Kesbangpol. Tadi ternyata Kesbangpol tidak hanya mengurusi tentang politik, tapi ternyata di sana ada ekonomi juga, ada sosial budaya, kerukunan dan sebagainya. Nah, di segmen kedua ini teman pemilih kita akan mengulik peran-peran Kesbangpol kaitannya dengan kepemiluan, demokrasi, dan kolaborasi sinergi dengan KPU. Ya, Pak Labaika, ini saya tahun 2026 ini ada dana hibah ya untuk KPU Kabupaten Magelang dari
pemerintah kabupaten. Nah, mungkin bisa diceritakan ini Pak. Nggih, terima kasih Mas Bagio. Perlu kami informasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Magelang sinergi kolaborasi kebersamaan dengan KPU perlu kami tegaskan tidak hanya pada saat ada pesta demokrasi, pilkada, pemilu, Pemilu, gitu ya. pilpres itu tidak. Jadi memang bentuk kolaborasi kebersamaan ini kita bangun juga pada saat non pemilu ya, Iya, non pemilu apa? non-tahapan. Non tahapan. Jadi setiap tahun kalau di tahapan pada saat pesta demokrasi jelas ya kita mendukung support walaupun kolaborasi dengan Pemprov juga dengan KPU pusat, kita pemerintah daerah juga ada dana yang untuk mendukung semua tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi. Tapi di tahapan non tahapan atau non pemilu kita memang mendukung sepenuhnya terkait dengan bagaimana demokrasi ini mempersiapkan untuk pesta demokrasi selanjutnya. Yang jelas satu terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi di beberapa kesempatan kita alhamdulillah bisa komunikasi dengan Pak Ketua dan semua komisioner KPU di setiap kegiatan yang kiranya sasaran ataukah audenya beririsan dengan KPU, kita memberikan waktu sedikit untuk menyampaikan informasi dan juga supaya teman-teman KPU pada saatnya ataukah mengawal pemutakhiran data ini betul-betul bisa baik dan akurat. Selanjutnya ini di tahun ini memang ada hibah dari pemerintah Kabupaten Magelang kepada KPU jumlahnya 158.750.000 rupiah, 750.000 rupiah. Hibah ini tentunya ditujukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan temanya penguatan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang yang memang sudah disampaikan KPU melalui proposalnya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kemarin NPHD sudah kita tanda tangani dan ini masih berproses, belum cair ya? Sudah belum. Oh, belum. Okay. Masih berproses. Tapi ini anggaran kasnya bulan Juni. Kita selesaikan semua. Jadi semua hibah yang ada di Kesbang kita selesaikan termasuk bantuan ke partai politik. Ini dalam proses karena kemarin menunggu LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, alhamdulillah sudah selesai dan ini tinggal proses meminta persetujuan beliau Pak Bupati dan juga nanti penandatanganan berita acara serah terima. Dan perlu kami sampaikan di tahun 2025 yang lalu juga kita bersama-sama kita ada kegiatan Desa Peduli Pemilu. Ada KPU Goes to Kampus, ada pendidikan pemilih di 3 tempat, diskusi publik, juga sosialisasi peraturan KPU. Jadi banyak kegiatan dan tentunya kita support lah pemerintah daerah, support sepenuhnya karena memang kepentingannya pada saatnya nanti semua bisa berjalan lancar, kondusif, partisipasi pemilihnya juga baik, meningkat, dan juga yang jelas pelanggaran-pelanggaran karena kita dari awal sudah sosialisasi pemahaman itu tidak akan terjadi dan kita harapkan nanti Bawaslu ya orang nyambut gawe gitu loh. Artinya semua aman, tertib, lancar, kan tidak ada pelanggaran kan enak semua. Ngaten Mas Bagio. Siap. Jadi kolaborasi selama ini teman pemilih antara KPU, Pemkab yang dalam hari ini di komando oleh Kesbangpol ini sudah sangat harmonis. Terbukti tadi disampaikan 2025 kemarin kita juga dapat dana hibah. Nah, itu terus dilanjut 2026. Ini menandakan teman pemilih bahwa Pak Bupati, pemerintah daerah ini sangat peduli terhadap demokrasi di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang khususnya. Teman pemilih ini kita perlu tanyakan ini kepada Pak Lagaika ini. Kenapa selama ini Pemkab Kesbangpol ini selalu sinergi dengan KPU? Mungkin bisa diceritakan. Jadi perlu kita pahami bersama. Jadi kerjasama, sinergi, kolaborasi menurut hemat kami itu menjadi
salah satu instrumen kunci Iya, dalam keberhasilan unit secara umum ya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ya, wabil khusus di demokrasi ini memang ini tugas pemerintah, tugas kita bersama bagaimana kita membangun demokrasi ini yang sudah regulasinya sudah ditetapkan pemerintah dan kita sebagai pelaksana juga betul-betul bisa saling bahu membahu satu dengan yang lain. Yang utamanya nanti kita tertuju kepada masyarakat. Masyarakat betul-betul bisa sadar demokrasi bahwa demokrasi ya oleh, untuk dan nanti kembali kepada masyarakat. Yang jelas ini harus kata kunci kolaborasi. Tidak hanya dengan KPU ya. Iya, Pak? tidak dengan KPU karena memang KPU kan memang penyelenggara, tapi di stakeholder lain juga tidak kalah penting bagaimana mewujudkan demokrasi itu sendiri yang baik di Kabupaten Magelang. Karena keberhasilan sebuah program itu tidak hanya dilakukan atau dikerjakan oleh satu pihak, tapi bentuk dari kolaborasi. Iya, gitu betul, ya. harus. Jadi keberhasilan pemilu ini tidak hanya kerjanya penyelenggara KPU dan Bawaslu, tapi di sana ada peran pemerintah daerah dan ada peran kepolisian, ada peran TNI dan betul. tentunya dengan masyarakat gitu elemen di masyarakat. Mungkin Pak bisa diceritakan ini Pak, meskipun Pak Labaika itu baru 3 bulan ini. Iya, 3 bulan. Ini bisa ceritakan Pak kesan-kesan selama 3 bulan ini kolaborasi dengan atau cerita-cerita dari staf, dari teman-teman sebelumnya di Kesbangpol, kolaborasi dengan KPU itu bagaimana? Indah atau bagaimana? Jadi gini, saya memang ya tidak hanya ini ya saya dengan KPU karena saya pernah tugas di kewilayahan. Kesbangpol Satpol PP Satpol PP kolaborasi. Ya, saya dulu waktu di Sekcam juga jadi sekretariat PPK di camat penanggung jawab kondusivitas dan memastikan semua pil-pil itu berjalan lancar. Dan sekarang saya kemarin di Satpol di Kesbang, luar biasa. Yang satu yang saya salutkan ke jenengan komunikasi koordinasinya Pak. Jadi walaupun jenengan instansi yang jalurnya ke pusat, tapi dengan kami yang ada di daerah komunikasinya dengan luar biasa. Dan saya melihat teman-teman KPU itu bukan di depan jenengan ya, tapi kompak gitu ya, Jadi masing-masing divisi ya namanya ya. Masing-masing divisi bisa menjalankan, di lain menjalankan juga komunikasinya bagus koordinasinya. Artinya tidak ekosektoral, semua berjalan baik. Dan tentunya alhamdulillah ya terkait dengan pengelolaan anggaran yang saya tahu hibah itu selama ini yang kita sampaikan dari pemerintah daerah dikelola jenengan pertanggungjawabannya juga dan tidak ada masalah sampai sekarang. Ya itu yang paling terpenting Pak, karena memang akuntabilitas sekarang sangat menjadi sorotan dari publik, dari masyarakat. Jadi uang sekecil apapun yang kita keluarkan, kita kelola ya harus betul-betul kata Pak Bupati ya ada nilai, ada manfaatnya ada dampaknya, berdampak kepada masyarakat. Gitu. Demikian teman pemilih penjelasan dari Pak Labaika. Ini masih nanti kita akan lanjut di segmen ketiga. Segmen kedua tadi sudah dikupas oleh Pak Labaika, ini terkait dengan kerja bareng, sinergitas, kolaborasi antara Kesbang dengan KPU. Nanti kita akan jumpa lagi di segmen ketiga atau terakhir, karena di segmen kedua ini waktunya sudah habis. Teman pemilih. Jadi teman pemilih, bincang kita akan semakin menarik nanti di segmen ketiga. Namun kita akan simpan dulu, kita akan menikmati informasi yang akan ditayangkan berikut ini. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti bisa dilayani di luar kota. Oh iya.
Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung aja. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin. Apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Dengan saya ini karena teman-teman Ya, silakan. bantu. Ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dulu tadi. Sudah menulis nomor WA Mas? Sudah? Nomor handphone Di sini, ya. sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Bagi Harsono dengan Pak Labaika. Labaika. Ya, kepala dinas, salah satu kepala dinas yang ganteng. Iya. Kita berjumpa lagi di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang dan kita masih bersama beliau. Nanti kita akan kupas-kupas lagi, bertanya-tanya lagi dengan beliau. Pak Labaika, tadi sudah disampaikan tentang peran pemerintah daerah, khususnya Badan Kesbang untuk kolaborasi sinergi dengan stakeholder ya, Iya. Khususnya dengan penyelenggara pemilu. Tadi sudah banyak. Ini peran Badan Kesbang dalam bidang pembangunan demokrasi lokal masyarakat di Kabupaten Magelang ini mungkin bisa ceritakan, Pak. Nggih. Seperti apa itu, Pak? Monggo, Pak. Siap nggih, Mas Bagio, terima kasih. Ini saya cerita konkretnya nggih, pelaksanaan kegiatan yang di Pakespol. Memang terkait dengan demokrasi lokal ini menjadi salah satu ya tugas di Kesbang, tentunya bersama-sama dengan stakeholder, salah satunya KPU. Jadi terkait dengan bagaimana kita membangun demokrasi lokal ini tentunya bagaimana kita memberikan pendidikan politik dan juga demokrasi kepada masyarakat. Dan kita selama ini memang besar juga disupport oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Magelang, juga pemangku kepentingan yang lain, Ya. akademisi kita dengan Unima, dengan Untidar, ya tentunya KPU, Bawaslu, Mafindo. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga kegiatan bersama di Polresta Magelang, kita dengan Mafindo, dengan Pelita Pemuda Lintas Agama, FKUP dan seterusnya. Ya, salah satu kita sisipkan selain menjaga kerukunan, ya di dalamnya kita sisipkan bagaimana pendidikan ya Pancasila, politik dan juga membangun demokrasi lokal ini sebaik-baiknya. Yang jelas selanjutnya konkretnya ya kita tentunya memberikan support, fasilitasi tentunya dengan hibah, salah satunya hibah ke KPU, walaupun yang ngapunten Mas Bagio karena kondisinya masih semacam ini, jadi ya belum bisa mungkin maksimal, tapi mudah-mudahan yang tidak banyak ini bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan satu harus berdampak. Selanjutnya terkait dengan penguatan peran strategi partai politik, kita juga menyiapkan ada ban parpol memang sesuai dengan regulasi yang ada. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah ketemu dengan seluruh pengurus sekretariat pengurus partai politik di waktu itu di mana? Di Borobudur. Di Borobudur dilanjutkan kita di
kantor juga ada DS verifikasi terkait dengan apa-apa yang akan dilakukan oleh parpol. Tentunya parpol ini juga punya tanggung jawab moral bagaimana ya tidak hanya kader parpol sendiri tapi secara umum masyarakat harus betul-betul dididik bahwa politik itu mengasihkan, politik itu memang proses yang harus dilalui di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, dan juga yang terpenting adalah kondusivitas masyarakatnya. Artinya beda pilihan, beda pandangan itu hal yang biasa dan itu qadarullah, artinya kodrat yang sudah kita harus kita terima, tapi jangan fanatik yang berlebihan lah, fanatik yang berlebihan. Ini proses yang harus kita lalui, jalani, dan setelah itu selesai ya kita cooling down semua bersatu padu untuk kemajuan kesejahteraan Kabupaten Magelang. Itu mungkin sekelumit terkait dengan bagaimana kita membangun pola demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Jadi demokrasi yang dibangun oleh Bangpol itu tidak hanya demokrasi di tataran masyarakat, pemilih pemula, tapi juga partai politik. Partai politik, betul. Oke. Kemudian ini Pak Labaika, harapan ke depan terhadap demokrasi dan kepemiluan di Kabupaten Magelang itu seperti apa? Harapannya? Yang jelas harapannya ke depan karena kita sudah belum tidak hanya 1-2 kali melakukan pesta demokrasi, tentunya hal-hal yang menjadi evaluasi tahun lalu kita cermati bersama lah. Jangan lagi mungkin ada, kalau saya dengar ada PSU ya, ada pemungkinan suara ulang, berarti kan ada mungkin ya kita kecolongan, keteledoran, ya mudah-mudahan itu satu tidak terjadi lagi. Tadi hal-hal yang kiranya dalam tanda kutip ada pelanggaran pemilu, kami harapkan ke depan tidak. Tentunya teman-teman KPU menjadi tantangan ke depan, artinya dari awal betul-betul informasi, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat betul-betul yang utuh dan paripurna sehingga masyarakat betul-betul siap menghadapi pesta demokrasi. Tapi secara makro ya kita harapkan karena yang bisa diukur itu indeks demokrasi Indonesia, dan ini harus meningkat dan beberapa indikator yang terkait dengan ini indeks demokrasi Indonesia kan tingkat partisipasi, kerawanan pemilu juga rendah, terus kedewasaan politik masyarakat juga makin tinggi. Artinya tadi kami sampaikan perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan, gap atau polarisasi di masyarakat. Dan ya harapan kita Magelang yang sudah diciptakan ataukah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita selalu kondusif, gotong royongnya bagus, ya ke depan mudah-mudahan selalu bisa kita jaga bersama. Ya, apalagi kita yang duduk di pemerintahan ini harus punya tanggung jawab lebih ke depan. Ngaten Mas Pak. Siap. Itu harapan dari beliau terkait dengan demokrasi dan kepemiluan di Kabupaten Magelang ke depan. Jadi tadi indeks demokrasi harus meningkat, harus meningkat. Kerawanan itu berkurang, pelanggaran berkurang, partisipasinya meningkat, partisipasinya meningkat. Kedewasaan berpolitik juga baik. Perbedaan itu selesai di bilik suara. Betul. Tidak. Oke, teman pilih, ini kita di waktu-waktu terakhir ini berjumpa dengan Pak Labaika ini. Terakhir saya minta closingnya Pak. Monggo Pak Labaika. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Magelang yang telah memberikan ruang ke kami, kesempatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, teman pemilih, rasanya teman pemilih. Di kesempatan ini kami dari pemerintah bisa menyampaikan informasi Bangpol itu OPD bagaimana apa saja tugasnya dan nanti yang bersinggungan dengan masyarakat di hal-hal apa saja. Kami harapkan tadi sudah kami sampaikan, masyarakat bisa menerima, dan tentunya kami khususnya kami yang terkait dengan masyarakat
terkait dengan satu seluruh penelitian-penelitian di Kabupaten Magelang nanti pintunya di kami. Ya. Jadi ada aplikasi Epikir itu sebelum nanti ada terbit surat izin di DPMP TSP, nanti proses pertama di kami Bapeda, terus DPMP TSP nanti keluar. Terus yang kedua kita juga ada Silomas, Sistem Informasi Pelayanan Ormas. Ini perlu kami sampaikan juga, nggih. Iya. Ormas yang sementara ini yang terdata di kami ada 155 kurang lebih, dan yang sudah masuk aktif di Silomas baru 93 atau 94 lah. Ya, kita dalam upaya itu kita nanti di 2 minggu yang akan datang ada bintek juga kepada ormas yang sudah terbentuk tapi belum masuk Silomas. Kita akan kuatkan itu supaya bukan dalam arti kita akan mengawasi dan seterusnya. Kita justru akan mendampingi, akan nanti juga mengklaser bagaimana nanti mungkin ada ormas yang di bidang keagamaan, kita komunikasi dengan Kemenak, dengan bagian Kesra untuk mensupport kegiatan yang bersangkutan. Ini yang di kepemudaan, ini yang di pertanian, ini banyak yang di sosial. Dan alhamdulillah kita nanti ini masih dalam pemetaan, dan ke depan kami harapkan ormas-ormas yang ada tentunya betul-betul bisa mendukung visi misi beliau Pak Bupati dan juga dalam kerangka besar pembangunan Kabupaten Magelang. Ya, wabil khusus kami harapkan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan juga anggota ormas tersebut. Dan yang paling akhir kami mohon maaf mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini ada beberapa hal yang belum bisa kita sampaikan secara utuh, tapi insya Allah yang sedikit ini nanti menjadi bagian informasi kepada masyarakat, dan kami tunggu kalau ada hal-hal yang terkait dengan tugas pokok fungsi kami di Bages Bangpol Kabupaten Magelang, silahkan teman pemilih bisa datang langsung, bisa kontak mungkin ke kami hal-hal yang kiranya sesuai dengan tugas fungsi kami di pemerintah Kabupaten Magelang. Ngaten Mas Bagio, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan estu mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi ada kelupaan Pak. Apa? Mau salam apa Pak? Oh Ini yang iya. perlu teman Oke. pemilih sampaikan. Jadi gini, salam Pancasila kemarin saya ditegur Pak Bupati pada saat kita upacara hari lahir Pancasila. Jadi memang di sambutan itu kan setelah selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, ada salam Pancasila. Nah, ini forum ini saya sampaikan. Jadi sekarang dulu kan ada soal merdeka, sekarang untuk menyatukan kita semua karena kita di beragam suku dan juga dipisahkan pulau-pulau yang luar biasa. Kalau kita harus ada satu salam yang mempersatukan kita semua. Dan ini nanti kita akan sosialisasikan lebih karena memang di setiap kesempatan kami harus menyampaikan ini. Ngaten nggih, dari kami sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan salam Pancasila. Iya. Teman pemilih, tak terasa ini sudah waktunya sudah berakhir. Kita berdiskusi, berdialog, bertatap muka dengan Bapak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Labaika Nugroho. Menarik apa yang kita diskusikan tadi, perbincangan hari ini, namun waktu membatasi kita. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini Pak Labaika bermanfaat untuk kita dan teman pemilih dan masyarakat semuanya. Dan demikian akhir bincang kita kali ini. Terima kasih atas atensi teman pemilih. Jangan lupa untuk like, subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Terima kasih dan terus nantikan episode-episode menarik lainnya di podcast informasi penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Sampai jumpa. Salam Pancasila.